host. Selamat datang kepada seluruh hadirin. Bagi yang sudah hadir, dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya. Kemudian dipersilahkan untuk mic-nya di-mute atau dinonaktifkan supaya lebih kondusif. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salawat bagi kita semuanya. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul di webinar kali ini. Yang terhormat Bapak Ilham Ilahiyah selaku instruktur PCT Pesat kelas 11 IPA 4, yang kami hormati Bapak Rizky Julian SPD selaku wali kelas 11 IPA 4, yang saya hormati presenter, moderator, dan seluruh hadirin webinar kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berkumpul di acara ini, yaitu webinar dengan judul Manfaat Vaksin COVID-19. Pada webinar kali ini, yang bertindak sebagai presenter yaitu Devita Rachmawati, dan yang bertindak sebagai moderator Dwi Lestari. Kepada moderator Saudari Dwi Lestari, dipersilakan. Baik, akan saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari selaku moderator webinar ini. Dan izinkan saya menjelaskan rangkaian acara pada webinar kali ini. Pertama adalah sesi pembukaan yang baru saja dibawakan oleh Anugrah. Kedua, sesi penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Devita. Ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah sesi penutup. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang manfaat vaksin COVID-19 yang akan disampaikan oleh Devita Rachmawati, yang lahir di Bogor 8 Desember 2004, dan tinggal di Perumahan Dian Asri, Pabuaran Cibinong, Bogor, dan merupakan siswi kelas 11 IPA 4 SMA Pus PGRI Cibinong. Tidak usah berlama-lama, marilah kita dengarkan penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Devita. Untuk Devita, dipersilahkan. Terima kasih kepada host dan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang siang semua. Seperti sebelumnya moderator sampaikan, saya Devita Rahmawati selaku presenter kali ini. Di webinar sebelumnya, kita telah mempelajari dampak COVID-19 terhadap dunia yang dibawakan oleh Sahabat Gabriel. Dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental yang dibawakan oleh Griffani Aurelia, dan cara mengatasi COVID-19 oleh Kaisaria. Kali ini izinkan saya membawakan materi manfaat vaksin COVID-19. Sebelum masuk ke manfaatnya, kalian tahu nggak sih vaksinasi itu apa? Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dalam penyakit tersebut, maka akan terhindar atau hanya mengalami sakit ringan. Vaksinasi terjadi biasanya dengan pemberian vaksin. Keberlanjutan program vaksin ini menjadi kabar baik di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Manfaat vaksin COVID-19 ini penting dipahami betul-betul untuk melawan keraguan kalian ya teman-teman. Apa sih? Anda sebenarnya tidak perlu khawatir tentang vaksinasi COVID-19, karena pemerintah telah menjamin vaksin yang diberikan kepada masyarakat aman dan juga memberikan banyak manfaat. Apa aja sih vaksin COVID-19 ini? Yang pertama, mencegah terkena atau mengalami gejala berat. Dalam dokumen Frequently Asked Questions seputar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang diunggah dalam laman resmi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa vaksinasi COVID-19 memang tidak membuat kita 100% kebal dari COVID-19. Next. Sebagaimana manfaat dari vaksin lainnya, vaksin COVID-19 bermanfaat untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh. Oleh sebab itu, meski sudah divaksin COVID-19, kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan ya, yakni memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, menghindari keramaian, menjaga jarak untuk mengurangi penularan virus corona. Yang kedua, melindungi orang lain.
Dengan cara vaksinasi COVID-19 ini, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ke orang lain. Jika cakupan vaksinasi tinggi dan merata di suatu daerah, maka akan terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Yang ketiga, menghentikan penyebaran COVID-19. Pada dasarnya, vaksinasi diadakan bukan hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah, tetapi juga dalam jangka panjang mengeliminasi atau bahkan memusnahkan penyakit itu sendiri. Tujuan vaksinasi ini kiranya juga disematkan untuk penyakit COVID-19 akibat virus corona. Yang keempat, membantu melindungi generasi berikutnya. Melansir dari Mayo Clinic, manfaat vaksin COVID-19 ini salah satunya adalah mencegah virus corona menyebar dan berefikasi, yang memungkinkannya bermutasi dan mungkin kita menjadi lebih kebal terhadap vaksin. Dengan menurunkan laju infeksi COVID-19 ini, memutus mata rantai pandemi COVID-19, kita pun dapat melindungi generasi selanjutnya dari penderitaan panjang terinfeksi penyakit ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Silakan moderator. Baik, terima kasih untuk Devita. Dari materi yang sudah disampaikan oleh Devita, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum bertanya, silakan untuk memencet tombol raise hand terlebih dahulu, dan jika ada kesulitan di mikrofon, boleh bertanya melalui chat. Ya, baik, silakan Fauzia Rama dipersilakan untuk bertanya. Di Indonesia itu kan udah ada arahan dari pemerintah untuk vaksinasi. Tapi banyak orang yang masih belum percaya untuk vaksinasi. Bagaimana caranya untuk mendorong orang-orang yang belum percaya vaksinasi untuk mengikuti vaksinasi? Terima kasih. Baik, bagaimana Devita? Apakah langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Ya, langsung dijawab. Caranya diberikan pengetahuan atau informasi tentang amannya vaksin tersebut, terus juga akibat-akibat yang tidak jika kita tidak vaksin, terus juga diberitahu manfaat-manfaat vaksin itu apa aja. Ya, begitu. Baik, apakah Fauzia Rama terjawab pertanyaannya? Oke, sudah cukup. Makasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Apakah tidak ada lagi yang ingin bertanya? Baik, untuk Bapak Ilham, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Mohon izin bertanya kepada presenter, yaitu Devita Rahmawati. Saat ini sedang digalakan vaksinasi remaja, ya, khususnya untuk pelajar. Nah, bagaimana solusinya jika ada pelajar yang tidak mau vaksinasi, sedangkan persyaratan untuk tatap muka itu adalah vaksinasi. Nantinya akan kehilangan hak untuk belajarnya. Seperti apa, Devita? Terima kasih. Baik, untuk Devita, apakah ingin langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Ya, langsung dijawab. Mungkin ditanya dulu Pak, kenapa dia nggak mau vaksin. Terus juga kalau alasannya cuma karena takut jarum suntik, mungkin bisa didampingi vaksinnya. Terus juga dikasih tahu kalau nggak vaksin tuh nggak bisa ikut sekolah offline gitu. Jadi itu aja. Baik, untuk Pak Ilham, apakah terjawab pertanyaannya? Baik, sudah cukup, moderator. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Di chat ada yang bertanya,
Saya mau bertanya apakah yang harus kita lakukan jika terkena efek samping dari vaksin? Silahkan Devita mau dijawab langsung atau ditampung terlebih dahulu. Ya, jawab langsung. Jika terkena efek samping dari vaksin, bisa langsung hubungi petugas COVID-19 atau langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit biar ditindaklanjuti. Terima kasih. Baik, apakah terjawab Finansia? Terjawab, terima kasih. Baik, untuk Christina, apa yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, kan sebelumnya kita sudah melakukan vaksin yang pertama. Nah, setelah vaksin pertama, itu kan sudah ditentukan untuk pelaksanaan vaksin dosis kedua. Nah, jika di hari H ketika ingin melaksanakan vaksin kedua kita tidak bisa datang karena sakit atau ada halangan lain, itu gimana ya? Baik, untuk Devita, ini langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Ya, langsung jawab. Jika di hari tersebut nggak bisa hadir atau berhalangan hadir, bisa dicari tempat-tempat vaksin, tempat-tempat yang menyedia vaksin, kayak rumah sakit atau yang lainnya. Baik, untuk Kristina, apakah pertanyaannya terjawab? Sebenarnya nggak bisa vaksin bukan karena tempat yang ada ya, kayak masalah ke kitanya gitu, halangannya. Bagaimana Devita? Insya Allah kalau imunnya kuat, terus juga ya insya Allah kalau imunnya kuat, nggak apa-apa gitu. Baik, untuk Kristina, apakah terjawab? Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Apakah tidak ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk Devita dipersilakan untuk memberikan pernyataan dari materi yang sudah disampaikan. Kesimpulannya, vaksin COVID-19 ini tidak dapat sepenuhnya membuat kita kebal 100% terhadap COVID-19, dan vaksin tersebut dipercaya aman untuk masyarakat. Oleh karena itu, hilangkan keraguan kalian untuk vaksin. Stay healthy. Baik, terima kasih. Dari kesimpulan materi yang dibawakan oleh Devita, banyak sekali ya manfaat vaksin COVID-19. Salah satunya adalah untuk menghentikan penyebaran virus corona agar pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Salah satunya adalah pembelajaran tatap muka. Jadi bagi teman-teman semuanya yang belum vaksin, ayo segera vaksin untuk melindungi Indonesia. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada host untuk menutup acara. Untuk Anugrah dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Tidak terasa bahwa saat ini kita sudah memasuki penghujung acara. Saya di sini selaku host ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara dan juga teman-teman dan para hadirin yang hadir di sini. Jika ada kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan, mohon dimaafkan. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Semoga pada webinar kali ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.